Dan baru aja dia mau ngelangkain kakinya, Iksan kaget. Iksan melihat tenda yang berwarna kuning sama persis dengan yang dia lihat tadi di tepi jurang. Mas, saya bisa minta tolong. Oh iya bu, akhirnya kan Iksan noleh ke arah Bu Endang. Iya bu, minta tolong apa? Posisi Bu Endang itu masih sama membelakangi Iksan. Saya minta tolong mas. Nah setelah Iksan selesai sholat isya, dia lanjut ke sholat tasbih. Allahu Akbar, takbir 4 kali. Setelah itu dia salam. Dia juga nggak ngelihat. Kali ini ada satu cerita, kiriman dari Mas Andre yang ada di Jakarta. Dia menceritakan tentang satu kisah pendakian di Gunung Butak, Batu, Malang, Jawa Timur. Baik, sebelum saya masuk ke ceritanya, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di channel ini, sudah like, sudah komen, sudah share video-video dari channel ini. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas dengan sesuatu yang lebih besar dan lebih bermanfaat. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Cerita berawal dari seorang porter bernama Ihsan. Pada suatu sore, Ihsan lagi duduk di teras rumahnya, lagi nyantai, lagi ngopi. Tiba-tiba dia mendapatkan WhatsApp dari seorang kawannya yang sama-sama porter bernama Nasir. Di situ Nasir menawarkan job sama Ihsan untuk membawa satu rombongan dari Jakarta naik ke Gunung Butak yang ada di Batu, Malang, Jawa Timur. Akhirnya Ihsan yang lagi sepi job menerima tawaran jobnya dari si Nasir. Kebetulan Nasir ini lagi padat banget jadwalnya, morter juga. Akhirnya dilemparlah job tersebut sama Ihsan. Dan setelah itu Ihsan gak lupa ngucapin terima kasih sama Nasir udah ngasih job itu sama dia. Karena kebetulan ya, pada waktu itu lagi musim akhir dari corona, pagebluk yang sedang melanda dunia. Jadi job itu kan lagi agak sepi. Ya, Ihsan juga jarang berangkat sebagai porter. Nah, dapat job dari si Nasir ini kan dia sangat bersyukur ya. Wah, alhamdulillah kembali ada pemasukan lah. Nah, jalur pendakian itu memang sudah mulai dibuka di beberapa gunung karena memang itu musim akhir dari corona. Singkat cerita, hari pendakian tiba. Ihsan udah bangun pagi-pagi banget buat mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Mulai dari perlengkapan, logistik. Karena Ihsan sebagai porter harus mempersiapkan melayani kliennya itu dengan sangat baik. Dari mulai tenda, sleeping bag, ya, terus peralatan masak dan lain sebagainya. Setelah semuanya beres, Ihsan langsung menuju ke base camp Gunung Butak pakai motor. Nah singkat cerita, Ihsan sampai di base camp Gunung Butak. Suasana di sana nggak begitu ramai, cuma terlihat beberapa orang dan ada satu warung di situ. Akhirnya Ihsan jalan menuju warung tersebut. Sampai di warung tersebut, Ihsan memesan secangkir kopi ya, sambil menunggu rombongan dari Jakarta. Nah pas Ihsan lagi ngopi, ada seorang lelaki parubaya yang kelihatan juga lagi ngopi di situ. Duduknya agak jauh dari Ihsan. Tapi Ihsan itu agak aneh ketika memandang lelaki tersebut. Karena dia duduk itu sangat tegap ya, seperti ini. Dan kopinya itu ada di depannya. Tapi pandangan mata dari lelaki parubaya tersebut ke depan, tajam. Seperti memandang sesuatu, tapi kosong. Akhirnya Ihsan berusaha menyapa lelaki tersebut. Sugeng enjing pak. Oh Mas, selamat pagi. Dia menjawab dan menatap ke arah Ihsan. Dan dia bertanya, mau mendaki mas? Nji pak, saya mau mendaki. Saya mau mengawal satu rombongan dari Jakarta, ini masih menunggu. Kok belum datang ya? Padahal jamnya udah lewat ini. Oh iya. Ya sudah mas, hati-hati. Nah setelah bilang hati-hati, lelaki parubaya tersebut memandang seperti tadi ke arah depan dengan tajam. Kosong pandangannya. Dan dia kembali berucap sama Ihsan. Lagi banyak pagebluk mas. Ya hati-hati. Waspada daripada menyesal. Oh nji pak, matur suwun nasihatnya. Saya akan hati-hati pak. Lagian saya bawa rombongan dari Jakarta. Nah setelah itu Ihsan sibuk dengan HP-nya. Dia berusaha buat ngubungin salah satu kontak dari rombongan yang dari Jakarta tersebut. Kok belum datang. Takut-takutnya kan
Ada apa-apa nih di jalan. Dicari kontak WhatsApp-nya, setelah itu ditelepon sama si Ihsan. Namanya Bu Endang. Halo Bu, selamat pagi. Selamat pagi. Ini saya Ihsan, porter yang mau mengawal Ibu di Gunung Butak. Oh iya, bagaimana Mas? Kok belum sampai ya Bu? Ini udah hampir jam 9. Ini udah hampir sampai Mas, kata supir travelnya. Oh ya sudah Bu, saya tunggu ya Bu ya di base camp. Bilang aja sama supir travelnya. Oh iya ya Mas. Akhirnya telepon itu ditutup. Nah setelah Ihsan selesai nelpon, dia mau menyambung obrolan sama lelaki parubaya tadi. Dia noleh, loh kok udah nggak ada. Ternyata lelaki parubaya tersebut udah pergi. Batin si Ihsan, kok nggak pamit ya? Ya udahlah. Akhirnya Ihsan menunggu rombongan dari Jakarta di warung tersebut. Singkat cerita, rombongan dari Jakarta itu datang, disambut sama Ihsan. Ada 4 orang yang bakal Ihsan kawal ya di pendakian Gunung Butak itu. Setelah mereka berkenalan dan salah satunya bernama Bu Endang yang tadi sempat dihubungin sama Ihsan, mereka semua menuju ke salah satu rumah warga yang bernama Pak D. Jadi Pak D itu memang seorang warga asli lereng Gunung Butak itu. Dia menjadi seorang penjaga lah bisa dibilang ya. Sebelum para pendaki ini masuk ke jalur pendakian, rumahnya berfungsi sebagai tempat perizinan. Bisa dibilang simaksi lah seperti itu ya di gunung-gunung lain. Akhirnya Ihsan dan rombongan sampai di rumahnya Pak D. Mereka mengisi formulir pendaftaran. Setelah itu Ihsan membekali mereka dengan beberapa tata tertib dalam dunia pendakian. Mulai dari menjaga sikap, menjaga lisan, dan lain sebagainya. Setelah itu beres semuanya, mereka langsung masuk ke jalur pendakian sekitar jam 9 pagi. Nah di Gunung Butak sendiri, memang jalurnya itu bisa dikatakan belum resmi ya. Jadi jalur pendakiannya itu biasanya cuma dipakai warga setempat buat aktivitas sehari-hari. Buat ngambil kayu, ya kayu bakar, buat ke sumber mata air, dan lain sebagainya. Maka dari itu belum ada semacam pos ataupun shelter ya buat istirahat para pendaki seperti di gunung-gunung lain. Nah, Ihsan dan rombongan terus berjalan ya. Kalau kebetulan mereka ketemu sama lokasi yang agak landai, di situ mereka berhenti istirahat buat minum bentar, sembari menikmati pemandangan sekitar. Terus mereka lanjut jalan lagi. Singkat cerita, mereka sampai di sebuah lokasi yang agak luas ya, dan tanahnya juga cukup landai. Dan Ihsan melihat ke jamnya. Wah, udah tengah hari, sekitar jam 12 siang. Akhirnya Ihsan memutuskan untuk beristirahat agak lama di situ. Setelah itu Ihsan mengambil beberapa logistik dari dalam kerilnya karena dia bakal masak buat makan siang mereka. Nah, rombongan itu lagi menikmati pemandangan ya yang ada di sekitar situ. Dan tiba-tiba salah seorang dari rombongan itu yang bernama Bu Endang berteriak. Ah! Kaget kan mereka semua yang ada di situ, termasuk Ihsan. Akhirnya Ihsan berjalan menghampiri Bu Endang. Dia nanya, ada apa Bu Endang? Kok teriak? Itu Mas Ihsan, barusan saya ngelihat ada seorang wanita berjalan di semak-semak itu. Dilihat sama si Ihsan. Ah masa Bu? Iya bener Mas, tapi nggak tahu kok udah hilang. Udah Bu, nggak ada apa-apa kok. Paling kucing hutan yang lewat. Ihsan berusaha buat nenangin Bu Endang, biar Bu Endang ini nggak punya pikiran macam-macam. Setelah itu Ihsan mengajak rombongan buat makan siang. Ihsan cuma ngebatin, masa siang hari udah ada makhluk halus? Singkat cerita, mereka selesai makan siang. Ihsan dan rombongan melanjutkan perjalanan. Nah, baru beberapa menit mereka berjalan, Ihsan dikejutkan dengan adanya sebuah tenda berwarna kuning. Ihsan terkejut karena tenda itu berdiri di tepian jurang. Ihsan ngebatin, kok aneh ya, ada pendaki yang mendirikan tenda di tepian jurang. Apa dia nggak takut? Di situ Ihsan berusaha untuk tetap tenang. Dia nggak panik karena dia sadar sedang mengawal rombongan. Ihsan terus jalan ya. Dia punya rencana mau ngebawa rombongan ini ke Sabana. Ya, jadi lokasi paling ideal mereka bakal nenda di situ, bermalam di situ. Dan esok harinya pagi-pagi mereka bakal summit ke puncak Gunung Butak. Nah di tengah perjalanan sebelum mereka sampai di Sabana, tiba-tiba Ihsan kayak mendengar ada suara tangis seorang wanita. Ihsan menajamkan lagi pendengarannya. Kok udah nggak ada? Ihsan ngebatin, tadi jelas-jelas ya suara tangis seorang wanita.
Coba ditajemin lagi pendengarannya. Kok udah nggak ada. Iksan akhirnya menghentikan langkahnya. Dia menoleh ke belakang. Rombongan lagi jalan di belakang. Dilihatnya Bu Endang, terus teman wanita satunya nggak nangis. Ada yang nggak beres nih, batin si Iksan. Dan akhirnya Iksan membaca ayat kursi dengan lirih dalam perjalanan itu. Dan waktu udah nunjukin setengah 4 sore. Iksan menyampaikan kepada rombongan mereka bermalam di sabana itu. Besok setelah subuh mereka bakal summit ya, langsung summit, dan rombongan pun setuju. 3 tenda didirikan, 1 buat Iksan, 1 buat Bu Endang dan teman wanitanya, dan 1 tenda lagi buat 2 teman cowok dari Bu Endang ya, yang 1 rombongan dari Jakarta. Nah, setelah tenda berdiri, Iksan izin nama rombongan ya buat menunaikan sholat asar. Iksan jalan ke sebuah mata air. Nah, pas Iksan ini lagi mengambil air wudhu, Iksan itu mendengar lagi suara tangis wanita yang sempat dia dengar tadi di perjalanan. Didengerin lagi sama Iksan. Dia coba menajamkan pendengarannya. Kali ini jelas banget, itu suara isak tangis. Siapa ya? Aku udah ngelakuin apa ya kok sampai didengerin kayak gini? Padahal masih cerah, masih siang. Astagfirullahaladzim, batin si Iksan. Akhirnya Iksan menyelesaikan mengambil air wudhunya. Setelah itu dia balik ke tenda ya buat menunaikan sholat asar. Singkat cerita, maghrib tiba. Setelah Iksan menunaikan sholat maghrib, dia mengeluarkan beberapa logistik dari dalam kerilnya karena dia bakal masak buat makan malam. Nah, setelah makan malam ini matang, Iksan memanggil rombongan ya yang masih ada di dalam tenda buat makan malam. Nah, mereka makan malam di situ. Setelah makan malam, mereka ngobrol-ngobrol, ngopi ya. Setelahnya, tepat jam 10 malam, mereka semua masuk ke dalam tenda masing-masing buat istirahat dan tidur. Nah, menjelang tidur, Iksan itu sempat kepikiran apa yang tadi dia alami. Dia mendengar suara tangis wanita. Dia melihat adanya tenda kuning di tepi jurang. Kok ada yang aneh ya, ada yang ganjil pokoknya di hatinya Iksan. Nah, pas Iksan ini lagi kepikiran kayak gitu, tiba-tiba dia ngedenger lagi suara tangis wanita yang sama dengan tadi yang sempat dia dengar. Coba didengerin lagi. Ini gak nyeremin batin si Iksan. Tapi ini kayak suara orang yang nangisnya itu nangis sedih. Iksan coba ngedengerin lagi. Ada apa ya sebenarnya? Akhirnya Iksan memutuskan untuk keluar tenda. Ngecek. Dia mau mastiin sekali lagi. Ini suaranya Bu Endang atau temennya atau suaranya siapa? Iksan masih penasaran. Akhirnya Iksan dengan bismillah dia keluar tenda. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ngebuka resleting tenda pelan-pelan. Dia nongolin kepalanya ke tenda. Dan baru aja dia mau ngelangkain kakinya, Iksan kaget. Iksan melihat tenda yang berwarna kuning sama persis dengan yang dia lihat tadi di tepi jurang. Akhirnya Iksan mengurungkan niatnya buat keluar. Dia coba mengamati tenda itu. Didengerin lagi suara tangis wanita itu. Bener dari dalam tenda kuning. Iksan berucap sambil ngebatin, astagfirullahaladzim. Aku udah ngelakuin salah apa ya? Kok bisa sampai diikutin? Gak beres nih tenda kuning. Akhirnya Iksan mengurungkan niatnya buat keluar. Ya, buat ngecek ke tendanya Bu Endang ya sama teman wanitanya. Dia mengurungkan niatnya itu. Dia masuk lagi ke dalam tenda. Dia nutup resleting tenda pelan-pelan. Dia terduduk di dalam tenda. Tapi suara tangis itu masih terus terdengar. Akhirnya Iksan bermodalkan bismillah, nekat dia ya. Dia nggak penakut emang orangnya. Tapi kan ngedenger kayak gitu kan agak merinding juga. Akhirnya Iksan, ya udahlah, aku tak keluar aja. Aku tak cek, bener nggak siapa sih yang di dalam tenda kuning? Apa ini suara tangisnya Bu Endang apa teman wanitanya? Dibuka lagi resleting tenda. Seret, Iksan keluar dan tiba-tiba dia ngelihat Bu Endang duduk di depan tenda kuning. Kaget kan si Iksan. Astagfirullahaladzim, kok Bu Endang? Akhirnya Iksan keluar karena ngelihat Bu Endang kan. Ditanya kan sama si Iksan, Bu, kok belum tidur? Apa nggak capek? Tidur Bu, istirahat. Besok kan mau muncak pagi-pagi.
Tapi Bu Endang itu nggak ngejawab sepatah kata pun apa yang Ihsan tanyakan. Bu Endang cuma terduduk ya, kayak gini kepalanya. Dia memandang ke bawah dan menggelengkan kepalanya. Ihsan bingung dan ngerasa agak aneh. Kenapa Bu Endang yang ada di depan tenda kuning? Apa ini teman Bu Endang, pendaki lain? Tapi yang nggak mungkin, batin si Ihsan. Ditanya sekali lagi sama si Ihsan. Bu Endang, istirahat aja, udah malam, besok mau muncak, capek. Lagi-lagi Bu Endang itu menggelengkan kepalanya sambil masih telungkup kayak gini. Akhirnya Ihsan bilang sama Bu Endang, ya sudah Bu, saya tak tidur dulu ya, capek banget. Nanti kalau ada apa-apa, ngetuk tenda saya aja. Bu Endang menganggukkan kepalanya, masih dengan telungkup. Ihsan masuk tuh ya, ke dalam tendanya lagi. Akhirnya Ihsan berusaha buat tidur. Meskipun pikirannya itu nggak karuan ya. Dia kepikiran, ini ada yang aneh nih, ada yang nggak beres ya. Ihsan berusaha menjamin matanya dan akhirnya Ihsan pun tertidur. Karena badannya itu emang capek banget ya sebagai porter melayani kliennya. Nah tepat jam 1 dini hari, Ihsan kebangun. Dia baru ingat kalau dia itu belum menunaikan sholat isya. Ihsan bangun, dia keluar tenda. Nah tenda kuning yang tadi itu masih ada. Tapi Bu Endang udah nggak ada di situ. Ihsan ngebatin, ini berarti memang ada pendaki yang ngecamp di situ bareng sama mereka. Ihsan berusaha buat menenangkan pikirannya sendiri ya. Dan suara tangis wanita yang tadi udah nggak kedengeran. Akhirnya Ihsan jalan tuh menuju ke mata air buat ngambil air wudhu. Nah setelah Ihsan mengambil air wudhu mau balik ke tendanya, tiba-tiba di depan tenda kuning ada Bu Endang lagi. Tapi posisi Bu Endang duduk menghadap tenda, jadi membelakangi arahnya si Ihsan. Ihsan kan kaget, menghentikan lagi langkahnya. Bu, kok di luar lagi? Tidur Bu, ini udah hampir jam 2 loh. Nanti kita habis subuh pas, samit ke puncak. Bu Endang capek ntar. Bu Endang itu cuma diem. Nah karena nggak ada tanggapan dari Bu Endang, akhirnya Ihsan jalan menuju ke tendanya. Sebelum Ihsan masuk ke dalam tenda, tiba-tiba Bu Endang itu berucap, Mas, saya bisa minta tolong. Oh iya Bu, akhirnya kan Ihsan noleh ke arah Bu Endang. Iya Bu, minta tolong apa? Posisi Bu Endang itu masih sama membelakangi Ihsan. Saya minta tolong Mas, sholati saya. Ihsan kan kaget. Maksudnya apa Bu? Iya Mas, tolong Mas sholati saya. Ihsan itu mulai merinding. Ini ada yang gak beres nih. Ini bukan Bu Endang. Sholati bagaimana Bu maksudnya Bu? Iya Mas, pokoknya sholati saya saja. Biar saya tenang Mas. Iya. Ihsan itu gak bisa berkata apa-apa. Seberani-beraninya Ihsan, dia tetap merinding. Ini aneh, ini gak beres, ini bukan Bu Endang. Ihsan itu udah yakin, ini bukan Bu Endang, ini sosok yang menyerupai Bu Endang. Akhirnya Ihsan bilang sama sosok yang menyerupai Bu Endang tadi. Iya, saya bantu sholati di dalam tenda, mari. Saya sholat isya terlebih dahulu, setelah itu saya sholat tasbih. Ihsan yakin ya, nggak tahu. Ihsan itu punya keyakinan dalam dirinya kalau sosok itu adalah arwah yang belum tenang. Tapi Ihsan nggak tahu kejadian apa yang telah menimpa sosok tersebut sampai dia minta disolati. Setelah itu Ihsan sholat isya dengan khusyuk, dengan tenang. Meskipun ya agak ketar-ketir, tetap agak merinding kan dia. Berarti ada arwah di depannya. Nah setelah Ihsan selesai sholat isya, dia lanjut ke sholat tasbih. Allahu Akbar, takbir 4 kali. Setelah itu dia salam. Dia juga belum ngelihat ada arwah di situ yang dia sholati. Akhirnya dia keluar tenda buat menjumpai arwah itu. Luar biasanya si Ihsan. Dia itu memendam rasa takutnya. Karena dia punya keyakinan, ini arwah minta ditolong. Dia keluar tendanya udah nggak ada sosok yang menyerupai Bu Endang di depan tenda kuning. Tapi tenda itu masih ada. Ihsan cuma ngebatin, alhamdulillah. Setelah itu Ihsan nyoba mastiin, dia jalan menuju ke arah
tendanya Bu Endang. Belum sampai di tendanya Bu Endang, Iksan ngedenger dengkuran dua orang wanita saling sautan. Iksan ngebatin, oh berarti bener, tadi cuma sosok yang menyerupai Bu Endang. Iksan balik mau menuju ke tendanya dan tiba-tiba dia ngelihat sosok perempuan berambut panjang. Wajahnya itu samar-samar ya, nggak kelihatan. Iksan membaca ayat kursi, lirih ya, sambil dia menatap ke arah wanita itu. Ditatap Iksan. Akhirnya wajah dari wanita itu kelihatan. Pucat ya, tapi cantik. Setelah itu, datang kabut yang cukup tebal ya, menyelimuti wanita tersebut. Berputar-putar dan perlahan menghilang. Wanita berambut panjang itu pun ikut menghilang. Dan Iksan samar-samar ngelihat dia melemparkan senyum ke arah Iksan sebelum dia akhirnya ikut menghilang. Iksan berucap alhamdulillahirobbilalamin. Dia masuk ke dalam tenda buat lanjutin tidur. Dan singkat cerita, subuh pun tiba. Iksan kebangun ngedengar suara alarm, dilihat jamnya udah subuh. Dia pun keluar tenda menuju ke sumber mata air. Dia mau mengambil air wudhu. Setelah mengambil air wudhu, dia menunaikan sholat subuh. Dia mengeluarkan beberapa logistik dari dalam kerilnya. Setelah itu, Iksan masak buat sarapan. Nah, sarapan beres nih, udah mateng. Iksan menuju ke tenda rombongan. Dibangunin, mereka semua sarapan. Setelah sarapan, mereka ngopi-ngopi bentar ya sebelum akhirnya mereka jalan lagi, melanjutkan perjalanan menuju ke puncak. Tenda mereka tinggal di Sabana. Singkat cerita, mereka sampai di puncak sekitar jam 8 pagi. Rombongan agak kecewa ya, karena kabut itu turun dengan sangat tebal pada pagi itu. Jadi jarak pandang mereka agak terhalang. Akhirnya Iksan berusaha buat menghibur mereka. Nggak apa-apa, Bapak Ibu, yang penting sudah sampai puncak, kita dapat momen foto bersama di puncak Gunung Putak. Nah, setelah mereka agak terhibur, Iksan mengeluarkan kompor portable ya dari daypacknya. Dia ngerebus air buat bikin kopi. Mereka ngopi di situ, ngobrol-ngobrol. Nah, suasana di puncak pagi itu kelihatan sepi banget ya. Iksan ngelihat sekeliling, kabut udah mulai menipis dan tiba-tiba Iksan melihat ada dua orang pendaki lagi duduk menikmati keindahan bawah ya, bawah puncak dari Gunung Putak. Nah, yang bikin Iksan kaget bukan dua orang pendaki itu, tapi ada tenda kuning sama persis yang Iksan lihat dari kemarin-kemarin di belakang mereka. Iksan kan agak kaget ya di situ. Loh, kok ada lagi tenda itu? Batin si Iksan. Akhirnya Iksan ini punya inisiatif. Dia mau menghampiri tenda tersebut. Karena ada juga dua orang pendaki di depannya. Apa itu tenda mereka? Tendanya itu sama persis dengan yang Iksan lihat kemarin. Akhirnya Iksan jalan tuh. Bilang sama rombongan, bentar ya Pak Bu, saya tak kesana dulu. Oh iya Mas Iksan. Nah, akhirnya Iksan jalan menuju ke dua pendaki itu. Nah, sesampainya di situ, Iksan menyapa kedua pendaki tersebut. Basa-basi, nanya nama, asalnya dari mana, seperti biasa. Setelah itu, Iksan bertanya mengenai tenda kuning yang ada di belakang mereka. Mas, itu tendanya panjenengan bukan? Bukan Mas. Oh, kirain tenda jenengan. Bukan Mas. Terus tendanya siapa Mas? Wah, kami tidak tahu Mas, jawab salah satu dari kedua pendaki itu. Ya mungkin tendanya orang Mas. Kok nggak ada orangnya ya Mas ya? Tanya Iksan lagi. Lagi tidur kali Mas di dalam. Oh iya. Ya sudah Mas, saya tak balik lagi ke rombongan. Ditunggu itu ngopi. Monggo, gabung bareng ngopi di sana. Oh iya Mas, terima kasih Mas. Kami udah ngopi tadi. Monggo Mas, monggo. Akhirnya Iksan jalan lagi menuju ke rombongannya. Setelah puas di puncak, Iksan mengajak rombongan buat turun menuju ke Sabana ya, ngemasin tenda dan barang-barang mereka. Terus mereka langsung menuju ke base camp buat pulang. Singkat cerita, mereka sampai di base camp. Mereka jalan menuju ke rumahnya Pak D. Nah, setelah mereka menyatakan kalau mereka baik-baik aja, Iksan tanda tangan sebagai perwakilan. Rombongan dari Jakarta itu pun berpamitan ya dengan Iksan, dengan Pak D. Mereka mengucapkan banyak terima kasih sama Iksan karena sudah menservis mereka, melayani mereka, mengawal mereka dengan sepenuh hati ya. Udah baik banget lah sama mereka.
Nah, setelah rombongan naik travel dan pulang, Iksan ini jalan ya, menuju ke warung yang kemarin dia sempat mampir ngopi. Kebetulan motornya Iksan juga dititipin di warung tersebut. Iksan pesen kopi lagi di situ. Nah, pas Iksan lagi santai ngopi, dia agak terkejut ngelihat sebuah mading yang ada di warung tersebut. Mading koran itu ya, yang di figura. Iksan ngelihat pendaki yang hilang, diamati wajahnya. Astagfirullahaladzim, ini kemarin wanita berambut panjang yang cantik yang minta disolati sama aku, batin si Ihsan. Akhirnya daripada penasaran, Ihsan mencoba mendekati mading itu. Wah iya, bener nih. Wanita yang kemarin dibaca sama Ihsan, pendaki hilang 15 tahun yang lalu. Kaget kan si Ihsan. Akhirnya Ihsan nanya sama pemilik warung, ibu-ibu pemilik warung, nanya si Ihsan, "Bu, iya mas, ini saya mau nanya." "Iya, ada apa mas?" "Ini pendaki hilang 15 tahun yang lalu bener?" "Oh bener mas, itu namanya Kiki." "Oh iya, dia orang asli sini mas, lereng Gunung Butak. Nah, dia itu hilang waktu mendaki dulu bareng teman-temannya. Jadi Kiki itu kan dulu kuliah mas di kota, di Surabaya." "Oh iya, terus gimana bu?" "Dia mendaki sama teman-temannya kampus itu diajak ke rumahnya yang kebetulan deket, nggak jauh kok dari sini. Akhirnya mendaki. Nah pas mendaki itu Kiki hilang mas." "Hilang? Maksudnya hilang bu?" "Iya, jadi teman-temannya itu waktu turun ya waktu itu 15 tahun yang lalu. Udah agak lupa-lupa ingat ibu. Ya kayak gitu pada panik. Terus kan orang-orang desa juga panik ya. Coba ini nyariin si Kiki ke atas. Itu katanya kepleset ke jurang. Tapi sampai hari ini itu nggak pernah ditemukan mas jasadnya." "Oh, innalillahi wa inna ilaihi roji'un." "Emang kenapa mas?" "Ya nggak apa-apa bu, cuma nanya. Ini aku baru lihat soalnya kemarin kesini kan nggak lihat ini ada mading ini." "Loh, lah itu sih mas yang kemarin ngopi sama panjenengan itu, bapak-bapak itu." "Iya bu, itu namanya Pak Radul." "Lah terus hubungannya apa bu?" "Jadi Pak Radul itu bapaknya Kiki yang hilang." "Oh alah, iya mas, jadi Pak Radul itu semenjak kehilangan Mbak Kiki agak terganggu lah mas kejiwaannya. Tapi dia ya baik, tidak pernah menyakiti orang, tidak apa. Dia juga masih bersih lah mas, nggak kok kayak orang gila kayak umumnya. Yang jalan-jalan enggak, dia itu cuma ke rumah kesini ngopi. Yang nggak pernah saya tariin bayar mas, kasihan. Dan istrinya juga udah nggak ada mas, 3 tahun yang lalu." "Waduh, kasihan banget ya bu." "Iya, biasanya itu nanti kesini sebentar lagi mas, ngopi kayak gitu. Cuma apa ya, melongo, nggak bicara apa-apa di sini. Setelah itu pergi, kasihan banget." "Oh iya, jadi Pak Radul itu memang nggak pernah menemukan jasad putrinya ya bu ya?" "Ya nggak pernah mas, sampai hari ini. Wong Pak D aja nyerah. Kemarin ke rumahnya Pak D tuh, tadi juga ke rumahnya pas pamitan." "Iya bu, saya ke rumahnya Pak D. Coba tanya Pak D aja. Pak D juga tahu cerita itu." "Oh iya bu." "Oh ya sudah bu, yang penting saya sudah tahu kalau ini pendaki yang hilang namanya Mbak Kiki. Ya semoga arwahnya tenang ya bu ya di sana." "Amin mas, amin." Nah singkat cerita, setelah ngobrol panjang lebar dengan ibu-ibu pemilik warung, si Ihsan pun pamit ya buat pulang ke rumah. Dalam hati si Ihsan, ya alhamdulillah lah, barangkali dengan dia menemui saya, menampakkan dirinya di hadapan saya kemarin, minta disolati, itu bisa membuat arwahnya lebih tenang. Nah setelah itu Ihsan mengambil motornya, dia jalan balik pulang ke rumah. Cerita yang sangat menarik yang dikirim sama Mas Andre yang ada di Jakarta.
Terima kasih banyak Mas Andre sudah kirim cerita ini ke DM Instagram saya. Semoga Mas Andre nggak bosen ya kirim-kirim cerita. Dan buat teman-teman yang punya cerita mistis pendakian ataupun kisah horor yang lain, bisa kirim-kirim ke DM Instagram saya yang sudah saya tuliskan lengkap di kolom deskripsi. Kritik dan saran silakan tulis di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di channel ini, sudah like, sudah komen, sudah share video-video dari channel ini. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas dengan sesuatu yang lebih besar dan lebih bermanfaat. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Saya Sukma Arga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari.